wah gila, gue kilaan mereka nih. Saya lari terus, tapi di penglihatan saya nih bang, di sana ada yang ngikutin, jadi sosok pendaki, tapi bersih bang. Logika kalau menurut saya ini nggak mungkin bukan orang. Saya di situ mulai sadar dan saya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya sholawat terus. Nah jadi gini bang, di dalam pengambilan gambar itu ternyata itu ada bayangan di atas kepala saya. Kan videonya ada, nanti saya ada. Jadi saya bawa cuma DP. Di sini ternyata di kepala saya ada 2. Bayangannya jelas di bayangan. Sini. Ada nggak tahu bayangan kepala juga, kayak bentuk kepala. Mengalami kejadian di luar nalar saat pendakian di salah satu gunung di Jawa Barat. Ini dialami oleh 4 pendaki dan ini berujung sampai akhirnya kembali ke rumah. Kejadiannya sangat gokil banget, tapi sebelum kita simak ceritanya, kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Salah satu gunung favorit pendaki dari Jabodetabek adalah Gunung Gede, Pangrango. Lokasi yang dekat dan medan yang tidak terlalu berat bikin gunung ini jadi favorit para pendaki. Namun di balik indahannya, Gunung Gede Pangrango punya banyak kisah mistis yang dialami oleh pendaki gunung. Salah satunya adalah yang dialami oleh pendaki satu ini, di mana dia pernah mengalami kejadian mistis ketika sedang mendaki ke Gunung Gede bersama beberapa rekannya. Di saat itu pendaki ini sempat ditemani oleh 3 sosok pendaki gaib. Bahkan sosok itu terus mengikuti dirinya hingga 1 bulan lamanya. Halo, Abang Yusri dari Jakarta Barat. Baik Bang Indra. Nah, sehat Bang? Sehat Bang Indra. Bang Indra gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini cerita di Gunung Gede. Benar. Tahun berapa Bang? Tepatnya di bulan September 2019 Bang. 2019? Iya. Diikutin sampai kembali ke rumah. Ini betul, pendakian tektok ya? Iya, tektok. Dan lintas juga? Lintas. Itu gimana ceritanya? Diikuti sampai rumah sampai berapa lama? Ini yang saya alami sih kurang lebih hampir 1 bulan Bang. 1 bulan? Ya, setelah di rumah. Ini disebabkan oleh pendakian di Gunung Gede tersebut? Ya, betul Bang. Dan ini dilampirkan dari beberapa video yang nanti bakal dilampirin Bang? Ya, betul Bang. Ada video. Jelas ada beberapa video yang mungkin agak sedikit janggal ya. Terus ini bisa dikatakan ya sosok tersebut ya Bang? Ya, betul sekali Bang. Oke nih Bang Yusri, sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua nih, jangan lupa follow Instagram kita yaitu di besokpagi.tv karena di situ juga banyak banget informasi-informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung dan juga sewa rental outdoor. Dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Karena di situ juga banyak banget nih episode terbaru yang pastinya epic banget. Nah, ini sebelum kita masuk ke cerita nih Bang Yusri, ini yakin cerita ini bakal dibawakan? Yakin Bang. Yakin, oke. Mungkin kita gak usah berlama waktu lagi, segmen pendakian horor dimulai. Horornya jika tidak siap. Oke, silakan Bang Yusri, gimana tuh cerita awal sampai akhirnya balik ke rumah, bisa diceritakan gitu? Oh ya, perkenalkan nama saya Yusri. Kebetulan saya ada sedikit cerita nih tentang pendakian ini Bang Indra, Gunung Gede, tapi saya lewat Putri nih, tektok nih. Oke. Iya, itu waktu itu kan saya dan rekan-rekan kerja saya di daerah Jakarta Pusat, kita lagi break makan siang nih. Kita pada kumpul, satu orang nyeletuk nih, kita naik gunung yuk. Waduh, naik gunung harus cuti dong, ribet nih. Gini, kita tektok aja. Tektok. Saya mikir nih, umur udah 40 tektok. Saya mikir tenaga juga dong. Yeah. Terus bilang, bawaannya apa aja? Oh, DPK aja. Oh, DPK aja. Yaudah boleh deh kalau DPK aja. Saya mikir, karena kan kita berangkat, terus turun lagi, jadi nggak usah nenda. Oh yaudah. Akhirnya, nah yang teman-teman yang berangkat itu, Joy, ada Adi, dan ada Budi. Oke. Setelah itu, akhirnya kita nentuin
meeting pointnya dulu dong. Kita ketemu di Tebet aja, stasiun Tebet. Nah, tapi ini ada kejadian lucu juga nih Bang. Jadi pada saat kita mau berangkat, Joy ini, kita udah siap-siap nih. Saya sama si Budi udah siap nih. Kalau Adi ini nunggu di Tebet. Oke, kita mau berangkat ke arah Tebet. Tiba-tiba si Joy sepatunya ketinggalan Bang. Sepatu gunungan. Iya, sepatu gede ketinggalan. Akhirnya kita, itu di pinggir jalan udah peralatan segala macam, orang pada ngeliatin aja lewat nih orang gembel atau apa ya. Jadi kan kita duduk di trotoar gitu dong. Nah udah nunggu berapa jam, akhirnya si Joy datang dong bawa sepatunya. Berangkatlah ke Tebet. Sampai Tebet, sebentar nggak lama Adi datang. Iya. Adi datang masalah lagi, balik lagi Bang. Rumahnya kan sekitaran daerah situ ya, Tebet situ ya. Si Joy balik. Kita akhirnya ketemu maghrib, udah kita pada maghrib, udah maghribin dulu deh sambil nunggu. Saya pikir habis maghrib datang nih, sampai ketemu Isa. Akhirnya kira-kira hampir jam 9 ya, kita baru bisa berangkat tuh ke arah stasiun Bogor. Nah pas sepanjang perjalanan ini juga ada yang janggal juga sih Bang. Janggal gini Bang, maksud saya. Nah tiba-tiba ada satu pendaki, kok udah merinding duluan ya? Gini Bang, naik kereta dan dia maksa ikut. Bukan pendaki Bang, maksudnya ada penumpang. Dan dia itu ke kita-kita, Bang gue ikut dong. Terus teman saya, Yus teman lu? Bukan teman gue. Dan dia mepet ke saya terus dan, ayo Bang gue ikut dong. Dia maksa banget ikut. Jadi sepanjang perjalanan kereta, akhirnya teman saya pada cuek, saya doang yang nggak enak nih sama orang nih. Ngobrol aja, kita ngobrol aja. Akhirnya dia maksa ikut, Sob gimana? Dia nggak bawa peralatan, lagi baru kenal gitu kan. Saya juga aneh juga sama nih orang. Akhirnya, sorry Sob ya, nggak bisa. Ya kan, gue bilang, lu lagi nggak bawa peralatan, bahaya di lu juga gitu. Oh dia dengan sorry ya dia. Akhirnya sebelum stasiun Bogor itu stasiun Cilebut ya Bang. Dia turun di Cilebut. Dia turun, kita lanjut ke Bogor. Di Bogor itu sampai kurang lebih jam 11 lah ya. Jam 11. Akhirnya kita mutusin kemana nih? Udah yang satu cari supir angkot buat sewa. Yang nyari supir angkotnya Joy. Saya sama Adi sama Budi ini ke warteg dong. Akhirnya si Joy nyusur ke warteg. Tapi pas saya lagi makan di warteg, ada di sebelah saya ini anak muda lah. Dia bilang gini, Bang mau naik kemana? Pokoknya kita mau tektok dari Putri ke turun di Cibodas. Kapan? Malam ini? Kalau bisa jangan Bang. Emang kenapa? Ya kalau saya sih jangan, itu bahaya Bang. Saya pikir dari pertama sepatu ketinggalan, di Tebet ini lagi, di kereta ada yang maksa ikut, yang ini ngelarang. Saya bilang sama Joy, gimana Joy? Bahaya kali, ini kan orang udah ngasih ini, tanda-tanda nih maksudnya. Oh udah cuek aja nggak apa-apa kok, aman kok, dia bilang gitu. Oh iya Bang, tapi saya nggak mau debat ya sama orang ini. Saya mengiyakan. Oh iya Bang, baik Bang, saya bilang gitu. Jadi saya ya udah, dia oke Bang, makasih ya, saya bilang. Akhirnya kita dapat supir angkot, nego, teman dapat, langsung lah kita ke Basecamp Putri. Tadi di benak saya berpikir Basecamp itu rame Bang. Logika dong, seharusnya rame. Sampai Putri sepi. Tidak ada yang buka, tidak ada satu orang pun. Demi Allah Bang. Tutup? Enggak tutup, tapi aneh. Logika dong, maaf ya, kalau kita ke Cibodas aja malam minggu, biasanya itu ada warung-warung yang buka, sekedar orang ngopi. Ini enggak Bang, merinding. Nah jadi lucu Bang. Nah akhirnya karena kita nggak nemu satu orang pun atau warung yang buka pun, kita akhirnya cari ke rumah warga, ke daerah warga, naik sedikit, ada musola. Akhirnya kita belum ada curiga tuh Bang, saya juga belum ada curiga. Saya pikir kok aneh juga, kok aneh ya? Tutup, tidak ada satu orang pun. Nah, singkat cerita, akhirnya yaudah kita bersolat dulu deh. Saya sholat duluan. Ternyata saya salah kiblat Bang. Pas sampai rapi, nonton deh, lu salah kiblat kayaknya. Wah, enggak, bener. Oh iya salah. Udah ikut lagi? Enggak, udah biarin. Allah Maha tahu, saya bilang gitu. Mereka sholat bertiga tuh Bang. Mereka sholat bertiga. Saya pikir namanya lagi kondisi di mana-mana kan kita kadang suka nggak sama kiblat ya Bang ya. Nah oke. Akhirnya kita udah siap semua, packing udah lengkap. Oke, udah siap. Headlamp udah siap semua ya. Udah oke. Saya headlamp udah nyala. Jalan tuh Bang. Kita lewatin pos registrasi. Tutup Bang. Tutup. Tidak ada orang pun. Saya kaget juga. Kok di sini harusnya biasanya ada. Itu udah 1:30 pagi Bang.
hampir jam 2, kok aneh ya? Logikanya biasanya harusnya minimal buka ya. Entah orang ngobrol-ngobrol, itu nggak ada bang, sepi daerah situ bang. Apa penglihatan saya atau apa? Kita belum curiga. Oh gimana nih? Bilang nggak? Udah jalannya deh. Gitu. Tadi mau bilang karena ternyata teman saya itu udah confirm ke yang di Cibodas katanya. Jadi biar kalau kita mau TikTok gitu bang, udah janji, udah confirm, udah. Akhirnya kita jalan berapa lama? Kita sampai yang di pos sampah ya bang. Kan ada yang sebelum ke pos 1 situ ada bangunan ya. Apa sih namanya? Ada bangunan. Ya di situ, di pos itu headlamp saya mati. Iya, kok terus teman, kok headlamp gue mati ya? Headlamp gue mati. Terus saya kotak-atik. Ternyata di depan ada 2 pendaki. Kita ajak bareng, bang, bareng aja, biar berenam nih. Kita berempat ya, biar berenam. Oh iya bang boleh, tapi saya duluan ya, kita susul-susulan aja, dia bilang gitu. Oh gitu ya bang. Oh lah kok abang berani aja bang? Oh kita mah basicnya emang di pesantren udah biasa jelajah malam kali. Oh gitu ya. Versinya mereka. Nah ternyata headlamp mati, saya nggak curiga dulu tuh bang. Saya tetap jalan bang. Nah nanti ada cerita nih kenapa headlamp saya bisa rusak, bisa mati. Nah kita jalan terus. Nanjak sedikit, nah ketemu ladang-ladang ini dong, petani. Nah, penglihatan saya dan sama si Joy ini bilang, tadi saya sebelum kau ini confirm dulu, Joy, lu lihat nggak yang di ladang petani itu? Saya masih samain waktu bang, biar nggak ada miss ya, kayak gitu. Oh iya, sama lihat petani kan ya. Jadi saya lihat di penglihatan saya ingin ngobrol sama petani, itu sekitar jam 2 pagi lah ya. Nah, petani itu pada tiduran di ini bang, kayak ada tanah lapang. Beneran nggak sih petani tiduran? Penglihatan saya, tapi hitam semua bang. Itu berjejer banyak. Katanya nunggu. Saya tanya satu orang yang ngobrol sama saya, dia megang tongkat. Itu kenapa? Ini lagi nunggu panen. Tapi diiringi suara anjing. Tapi sebenarnya masuk akal nggak sih bang? Ya baru dengar sih Gus. Iya, saya juga sama. Makanya saya konfirmasi lagi ke teman saya. Tapi teman-teman saya cerita ke teman-teman lain di situ. Nggak pernah lah, petani ngapain nungguin. Itu cuma pertanian kayak sawi-sawi kayak gitu. Tapi penglihatan saya, saya nggak bisa ngeliat wajah petani itu karena semuanya tiduran di tanah, jadi menyerupai tanah bang. Pada kok rapi berjejernya gitu. Maaf ya kalau petani, maaf seharusnya warna-warni dong harusnya. Tapi yang lihat saya dengan saya ngobrol sama petani, iya nih mau panen tapi suara anjing ini amat ya, bikin ngeri banget ya gitu kan. Udah berapa saat kita ngobrol. Bang, ayo kita jalan. Ya itu. Saya permisi, kita jalan lagi sampai di pos 1 ya bang. Dan kita ketemu pendaki yang 2 tadi. Ya teman saya sebat dulu. Kebetulan saya nggak ngerokok nih bang. Teman saya sebat, udah pernah ngerokok. Nah saya berharap yang 2 ini biar nggak sepi, itu nemenin. Ternyata enggak bang, saya duluan aja. Lah logikanya udah jam 2 lewat. Nah selesai dia pergi, sepanjang perjalanan itu udah mulai tuh bang, start awal dimulai tuh bang. Nah start awalnya. Jadi saya kan hanya bawa backpack. Nanti ada yang backpack yang saya bawa nanti ada di videonya saya nanti ada itu. Nah backpack itu saya bawa. Tapi saya ngerasa itu berat banget bang. Berat banget dan setiap saya jalan, kok nangis? Habisan sedih sih cerita saya itu, kayaknya seumur-umur naik gunung bawa seberat itu tuh bang. Maksudnya bawa beban untuk tas, kayaknya kok berat banget. Nah saya jalan selangkah dulu, aduh kok berat banget di sini sampai saya keringet ke sini. Akhirnya saya minta tolong teman saya yang Adi ini, tolong temenin gua nggak kuat nih. Ayo bang, gue di belakang lu deh. Dia belakang, saya jalan selangkah, break, selangkah 2 langkah break, selangkah 2 langkah break. Ternyata si Adi ini udah tahu saya diikutin, dia udah tahu. Tapi dia nggak bilang ke saya. Nah oke. Akhirnya kita break di satu pohon. Dan tiba-tiba lampu nyala kan, headlamp, kayak dong yang pakai headlamp, saya pakai handphone terpaksa.
Karena kan headlamp saya udah rusak. Terus lampunya dimatiin nih headlampnya. Seremnya setengah mati bang. Suara-suara di pendengaran saya, suara apa aja ada. Lampunya nyalain, headlampnya nyalain. Langsung serem, saya bilang serem gitu. Saya ngomong ya udah oke, dinyalain lagi, jalan lagi mulai itu bang. Setiap jalan saya ngelangkah 2 langkah, di backup lagi. Kok gini banget sampai saya nangis. Aduh nyerah nih naik gunung kayak gini. Saya berpikir positif. Mungkin udaranya itu berebut sama pohon. Pertama saya berpikir, saya belum berpikiran yang aneh-aneh itu bang. Oke, saya jalan lagi, habis jalan-jalan, sepanjang perjalanan pokoknya udah di backup terus bang. Berhenti, berapa langkah, berhenti. Jam 3 udah mulai, udah jam 3, berapa langkah, nggak lama, nggak nemu pendaki sama sekali bang. Yang 2 itu juga nggak ketemu kita 2 pendaki. Sepanjang perjalanan itu, pokoknya kita aja berempat. Dan karena, saya lupa, karena basic 2 teman ini, ternyata mereka basicnya pesantren. Ternyata ada si Joy sama yang satu lagi, ternyata dia pernah anak-anak yang teman pesantren lah. Dan juga teman saya juga, dia punya kemampuan juga ternyata. Nah saya enggak. Saya modalnya gitu. Nah si Budi, si Adi, nah kita jalan akhirnya sekitar subuh, sepanjang perjalanan pokoknya ritmenya sama itu bang. Saya nanggung beban badan yang berat. Nah akhirnya menjelang subuh kita sampai di Simpang Melebar, mungkin ada yang dagang bang. Nah di situ kan kita berhenti sambil ngemil dulu dagang. Saya berhenti terus saya ngerasa kok berat banget gitu bang, sampai kayaknya waduh masya Allah nih baru kali ini naik gunung yang saya ngalamin bawa depek sampai seberat itu. Tapi saya tetap masih belum curiga tuh bang, masih berpikir apa karena gue nggak kuat, apa karena gue nggak biasa saya nggak biasa malam gitu bang, trekking malam karena kan oksigen ya berebut. Saya mikirnya gitu ya mikirnya. Terus nggak lama di perjalanan itu bang kita sampai pelan-pelan lewat, udah mulai landai itu bang, landai yang mau ke pos Surya Kencana dong. Nah situ udah mulai bebannya mulai enak nih bang. Tapi lama bang, kita sampai situ logikanya kalau jalan cepat itu sebentar ya harusnya kan, udah mau ke dari Simpang Melebar itu kan. Itu saya kok sampainya udah terang banget bang, jam 8 pagi. Iya. Iya makanya saya bingung, kok udah siang banget. Udah siang banget gitu bang, saya ngerasanya udah siang banget. Nah, udah akhirnya kita pada foto, biasalah foto. Tapi bebannya udah nggak berasa, udah ada agak kurang ya karena tadi nanjak saya mikirnya foto. Nah terus teman saya si Joy di sepanjang jalur Surya Kencana itu bang ya ambil gambar. Jadi kita jalan di situ bang. Pertama saya nggak tertarik, ngapain sih gitu. Pas yang hasil, bagus juga. Terus teman saya si Adi jalan lagi. Oh bagus juga. Gue dong. Saya pas saya jalan, udah. Bagus juga. Saya belum perhatiin. Nah jadi gini bang, di dalam pengambilan gambar itu ternyata itu ada bayangan di atas kepala saya. Kan videonya ada nanti saya ada. Jadi saya bawa cuma depek. Di sini ternyata di kepala saya ada 2. Bayangannya jelas di bayangan. Ada nggak tahu bayangan kepala juga kayak bentuk kepala. Saya udah samain video teman saya si Joy dan Adi itu nggak ada bang. Kita samain dulu, gitu dong, gitu. Nanti bisa dilampirin ya? Nanti bisa dilampirin videonya. Nah, udah situ bebannya udah kurang tuh bang selama Surya Kencana. Nah terus kita jalan, enjoy aja tuh bang perjalanan. Tapi saya mulai lelah karena kita nggak tidur bang. Logikanya dari tidur semalam kerja start lagi. Gila capek banget. Iya itu kan capek banget kan. Nah akhirnya sampai juga ini di sepanjang perjalanan itu paling minum apa gitu-gitu standar-standar aja sih bang ya. Nah nggak lama sampai di puncak ini bang. Setelah lewat mata air itu kan, nah kita mau ke Gunung Gede nih, mau ke puncaknya. Ada warung, kita break dulu. Saya sempat ketiduran sebentar, situ ada lumayan lah 15 menit. Badan mata yang tadi pedes sudah mulai hilang. Nah tapi saya makan sebentar. Tapi pas selesai makan, nah teman saya pada tidur nih bang. Pada tidur semuanya rata-rata tidur. Pada tidur, si Joy tidur. Tapi kalau yang si Budi saya nggak tahu tuh, saya nggak perhatiin. Saya ngeliatnya Joy, si Adi tidur. Yaudah, selesai makan, yaudah Joy sama si Budi duluan ke puncak. Nah kita jalan mulai satu step, aduh kok mulai berat ya bang. Mulai start lagi tuh bang. Ini beratnya lebih parah yang dari tadi bang.
sampai saya keluar air mata. Saking konyol, kok gini amat ya. Saya jalan pelan. Harusnya kan biasanya saya ingat kalau biasanya saya ke atas itu kadang 30 menit jalan santai ke puncak, dari bawah situ ya kan. Saya ke Gede alhamdulillah kurang lebih ada 5 kali lah, lebih dari 5 kali kayak gitu kan. Kalau ke Putrinya baru 3 kali. Nah, ini ketiga nih, Putri ini yang ketiga. Nah pas saya jalan itu selangkah 2 langkah itu keringat udah keluar, Bang. Sampai mau nangis, sampai tunggu gua, Di. Nah, ada satu momen tiba-tiba si Adi kebelet ngopup. Saya seneng banget tuh. Wah, istirahat nih. Karena saya ngejar dia aja berapa langkah ke depan nggak sanggup. Yaudah, lu silakan, Bu. Saya nungguin duduk. Saya ngos-ngosan, nih ada apaan ya? Saya mikir terus tuh, ini ada apa? Belum berpikiran yang ada hal-hal ya di luar itu ya, logika ya, kayak gitu. Oke. Terus nggak lama, Adi selesai. Padahal saya mau ke puncak itu udah kelihatan banget, udah kelihatan orang pada ramai tuh, Bang. Yeah. Itu di situ yang super berat, Bang. Nggak sampai-sampai. Baru selangkah, itu kayaknya udah mau turun lagi. Saya diminta udah turun lagi, udah nyerah. Terus teman saya, ayo bisa, Bang, ayo, kata si. Saya udah menyerah, Bang, karena kayak udah nggak sanggup. Padahal udah kelihatan tinggal berapa belok. Udah gitu, Bang, sampai keringet, sampai semuanya udah jadi satu. Ini ada apaan ya? Saya bilang, kok gini banget gitu. Belum kepikiran tuh, Bang, Biasanya tek. Ini enggak, aduh, ada apa tuh? Selangkah, 2 langkah udah nyerah lagi, sampai ayo, Bang, dikit lagi, sampai cuma tinggal nggak ada 10 meter, Bang. Itu saya udah sampai jongkok, udah setengah mati tuh, Bang. Wah, ini ada apaan nih? Terus pelan, akhirnya sampai juga. Dan di puncak Gede, Bang, aneh. Itu hilang semua beban. Oke. Berarti logikanya Bang, ada hal di mana dia ada batasan wilayah. Bener kan? Makhluk gitu kan? Nah, yang tadi dibayangin itu ya. Itu beban hilang. Saya sadar, kok aneh ya? Badan fit lagi, Bang. Fit, cuma ngantuk. Ngantuk ya, karena kan kurang tidur. Saya, Joy, Adi, Budi itu pada sarapan aja lah, ngopi-ngopi sebentar. Tapi kita nggak foto, karena kita emang tektok. Jadi nggak ada momen untuk foto-foto di puncak itu. Karena tadi yang Surya Kencana itu benar-benar view-nya bagus, saya tertarik juga tuh. Kita cuma ambil gambar di Surya Kencana itu, di puncak Gede nggak ada. Karena tujuannya tektok. Oke. Karena selesai semua, kita turun yuk. Oke, itu turun itu kurang lebih tadi itu sekitar jam berapa ya? Kurang lebih jam 10-an lah, Bang. Jam 10-an. Tadi kan jam 8 sampai di Surya Kencana ya. Kan kalau itu kan nggak ada masalah, jalan enak, tapi mulai menanjak itu yang saya akuin sampai lumayan lama itu, Bang. Lebih dari sejam. Aneh banget itu pokoknya. Aneh banget ya kalau kondisi saya tuh. Terus nggak lama, sekitar hampir jam 11 itu kita mulai turun tuh, Bang. Turun, saya ketinggalan. Paling belakang nih ya? Ya, paling belakang. Saya ngerti, tapi nggak berpikirannya juga. Saya lebih tua. Karena mereka kan umurnya itu masih ada yang 20-an, ada yang hampir 30. Nah, saya beda sama mereka kan 10 tahun lebih, kadang 15 sampai 10. Nah, terus saya ketinggalan. Nah, ketinggalan ada kalian lagi nih, Bang. Wah, gila, gue kehilangan mereka nih. Saya lari terus, tapi di penglihatan saya nih, Bang, di sana ada yang ngikutin. Jadi sosok pendaki, tapi bersih, Bang. Logika kalau menurut saya ini nggak mungkin bukan orang. Saya di situ mulai sadar dan saya mulai itu, Bang. Saya baca Allahumma sholli ala sayyidina. Saya selawat terus. Sekarang udah perasaan takut. Ngerasa saya turun dia selalu kayak gini, Bang. Tahu nggak, Bang? Logikanya kalau orang ngejar dari jarak dia 10 meter, dia selalu ngiringin. Nah, itu saya, merinding dong. Saya selawat terus tuh, Bang. Sepanjang perjalanan selawat terus karena itu yang buat saya tenang. Akhirnya pas ketemu di tanjakan setan, kan lebih cepat turun lewat itu ya, laut tali itu. Saya mikir, kalau ini bukan orang, bahaya saya, bisa jatuh. Akhirnya saya melipir laut samping. Ya, akhirnya saya belum ketemu teman-teman saya tuh, Bang, di situ. Ketinggalan udah. Saya udah sepanjang perjalanan itu saya selawat terus. Akhirnya alhamdulillah sampai juga di Kandang Badak. Menjelang zuhur. Akhirnya saya, oke lah, biar gue tenang, gue break dulu. Saya ke musola dulu. Saya ke musola, bersih-bersih dulu, buang air kecil, terus saya sedikit ngemil. Karena ada depek ya, Bang ya, saya sholat. Nah, selesai sholat di situ,
saya ketemu 3 teman saya ternyata nungguin. Lu kemana aja? Lu gue tungguin di sini, dia bilang gitu kan. Wah, lu ninggal gue mulu, saya bilang gitu kan. Jadi Joy, Adi, sama Budi udah di situ tuh bertiga. Nah, saya berpikir daripada saya ditinggal lagi, saya duluan dong. Karena kan saya udah lebih fit, saya ngerasa udah lebih fit ya. Kalau udah, gue duluan deh, sorry. Terus lu nyusul, pikiran saya nih bang. Daripada gue ketinggalan, lebih baik lu nyusul gue kan, saya bilang. Udah, saya berani turun karena ada yang turun juga bang. Oke. Ya, jadi saya agak kalau dari waktu saya ngecamp sebelumnya di Kandang Batu ke Kandang Badak, kadang suka sendiri, masih berani. Kalau masih papasan orang. Kayak gitu, saya masih misalnya ada perlu ke atas, ke teman, kebetulan 2 tenda, waktu itu teman saya dibawa di atas, saya masih berani. Karena masih ada pendaki. Nah kebetulan karena ada pendaki yang turun, saya masih berani tuh bang. Oke, kalau sendiri saya jujur nggak berani. Ya karena ada yang turun juga. Oke, gue duluan deh, nih ada yang turun juga, ya udah. Aman tuh bang, sampai di Kandang Batu, semua perjalanan pokoknya aman sampai lewatin Air terjun panas. Ya, air terjun panas itu ya. Air terjun panas itu masih aman semua tuh bang, masih kondusif, masih enak. Nah sampai di yang dekat ada ini bang, sebelum Rawadenok. Watu Kukus. Ya situ. Nah situ pas saya lagi lewatin Watu Kukus, nggak lama saya di situ ketemu 3 orang pendaki. Nih, start juga ada hal-hal yang menurut saya agak aneh sih, Bang. Duh, merinding nih kaki. Nah, jadi gini, Bang. Pendaki ini gini, Bang. Dia di tikungan. Rame tuh, Bang. Kok kepala-pala nih lucu nih. Nah, jadi pas di tikungan itu, Bang, saya senyum dong karena dia gini, udah saya senyum. Nggak lama dia ikut jalan juga di belakang saya. Loh, kok ngikutin? Ya udah saya pikir mungkin jalan ya. Saya jalan, dia duluan. Ayo bang, ya udah. Kita gitu terus bang. Akhirnya sama 3 orang ini jadi kenal dong. Akhirnya dia duluan ke di ini pak, yang di Ciberem itu bang. Apa nih? Shelter situ. Oke. Ya, break dong. Break. Saya sambil nunggu teman saya, bilang, duh teman gue mana ya? Kok nggak ada nih? Saya tungguin. Dia lagi minum teh. Udah bang sekalian aja bang. Dipesenin sama dia tuh, sama 3 orang ini. Jadi 3 orang ini gambarannya satu lebih besar orangnya, dan 2 itu lebih pendek. Oke. Nah gambarannya nih bang, 2 orang ini. Aduh saya lupa lagi namanya siapa ya waktu itu ya. Dia sempat kenalan juga, cuma nggak tahu saya lupa. Cuma yang 3 ini matanya itu agak tajam. Oke. Agak tajam. Oke. Dia ngajak ngomong saya terus. Dia bilang, bang, yang gede ini nanya ya. Bang naik ini ya sama teman. Iya teman saya di belakang 3 orang, saya bilang. Oh iya, terus balik kemana? Ke address bang. Saya dari stasiun Bogor. Gini aja bang, kan temannya masih jauh tuh di belakang. Kok dia bisa tahu teman saya jauh bang? Temannya masih jauh. Gini aja mendingan bareng aja, nanti saya anterin ke stasiun Bogor. Wah jangan bang, saya pergi sama teman saya. Udah nggak apa-apa, ntar kita ke puncak dulu sambil makan sate. Dia bilang gitu bang, dia ngerayu nih. Dia bilang, ini orang maksa banget. Di sepanjang, terus nggak lama, saya nunggu teman saya dulu. Udah minum dulu bang, dia bilang. Udah saya minum, dipesenin sama dia, saya minum teh. Kok teman saya nggak datang? Secara logika harusnya, itu dia udah datang bang. Saya di situ ada sekitar setengah jam lah. Karena kan secara di awal aja, saya udah ketinggalan jauh. Tapi dia bisa tahu temannya masih di belakang. Oke yaudah, akhirnya oke deh bang. Penting saya mikir saya turun dulu dah. Siapa tahu teman saya nyusul nih. Saya berpikir gitu. Oke, dia turun bareng. Turun sama mereka. Sepanjang perjalanan ada obrolan. Bang, kantor di mana? Dia cerita gitu. Saya di Jakarta. Oh, saya juga di Jakarta. Gitu. Dia cerita, ada banyak cerita lah. Kayak manusia biasa aja, bang. Jadi komunikasi kita. Tapi yang 2 ini banyak diam. Yang 2 ini. Satu aja ya? Ya, satu aja yang vokal banget. Yang 2 ini gini doang. Paling siapa ini saudara? Oh, begitu. Dia cerita saudaranya ini bukan dari Jakarta. Gitu. Nah, nggak lama kita perjalanan kan selalu bareng nih bang, bareng terjadi obrolan ya bang ya. Nah tapi matanya selalu ngeliat saya tuh ini bang serem kalau saya, tapi tajam banget nih. Saya kan ada perasaan ini. Nah akhirnya setelah sepanjang perjalanan kita ngelewatin mata air Telaga Warna nih bang. Nah gini bang, sedikit saya cut dulu ya cerita ini. Nah Telaga Warna ini pertama kali saya naik gunung 2013. Pertama kali saya naik gunung 2013 itu saya ikut open trip. Nah, diajak
sama teman saya Ipai ini Bang, yang dari anak-anak Mukarfat nih. Nah, akhirnya penglihatan saya pas saya turun itu setelah dari puncak ada itu Telaga Warna itu seperti Istana Bogor, bagus Bang. Jadi saya ngeliat tuh tamannya bagus, jalannya bagus, penglihatan saya. Kenapa? Karena gini Bang, pas saya turun dari Ciberem itu, kok tahu-tahu saya ketemu di tempat itu Bang. Bagus banget nih pertama kali. Nah itu ketanam di otak saya sampai berkali-kali. Sampai saya penasaran, akhirnya dapat jawabannya pas naik Gunung Gede yang kelima. Ternyata ini Telaga Warna. Selama ini saya nyari kok nggak ketemu yang seperti yang saya lihat itu tuh Bang. Nah, udah kita cut ya, itu gambaran aja. Jadi ada keanehan di situ yang saya lihat. Itu kan dari kacamata saya. Mungkin kalau orang nggak mungkin. Tapi itu penglihatan saya karena kan itu yang terjadi di saya Bang ya. Oke. Jadi sampai udah ini kita cut, kita mulai lagi lanjut yang cerita tadi ya. Oke, sampai di Telaga Warna ini. Mulai nih Bang, saya papasan, lewatin Telaga Warna, kita nggak break, jalan terus tuh Bang. Tapi jalan ini cepet Bang, lucu dah. Saya kok nggak capek? Harusnya kan kita biasanya itu kan berhenti ya Bang. Ini enggak Bang, saya nggak berhenti sejak dari pos Ciberem itu. Kita jalan terus, tapi gini Bang, mereka terjadi obrolan dan nggak sengaja otomatis karena saya bareng, saya nengok dong. Soalnya depan, saya digituin Bang. Sama yang itu. Serem amat. Tadi ngajak bareng, pas sengaja saya nengok dia ngobrol, saya dengar saya suruh ke depan, bulan. Ini matanya sambil melotot. Otomatis, apa sih ini orang nih ya? Aneh banget gitu. Saya bilang, tapi saya takut. Tatapannya itu Bang, seremnya itu. Tiba-tiba tadi nice, berubah jadi kasar. Gimana sih Bang? Abang nih, saya baik nih Bang. Gimana tuh? Langsung kita dong kayak ke intimidasi dong. Kayak, apa saya nolak secara halus ajakan dia tadi bareng? Gitu Bang ya, saya nggak pikir. Akhirnya oke kita jalan, tapi ini Bang, yang saya aneh itu Bang, di pos registrasi dia nggak ini Bang, di pos registrasi lewat aja Bang, nggak lapor tuh? Nggak, saya juga ikut dia jadi nggak lapor Bang. Kok saya bingung, kok saya nggak lapor ya? Dan seingat saya, kok udah tahu udah sampai di bawah aja perasaan saya. Iya, kok pos registrasi nggak ini harusnya berhenti dulu ya? Ini enggak Bang. Dia enggak Bang, demi Allah. Enggak, saya ingat banget. Tahu saya sampai lama-lama jalan tahu dia udah di ini. Karena jalan terus ya, kita nggak berhenti. Sampai di Cibodas. Nah, di Cibodas saya kanan lagi nih Bang. Di Cibodas dia tetap maksa, ayo Bang, saya anter sampai stasiun Bogor. Pokoknya temennya tinggalin aja. Oh nggak bisa Bang, saya bilang. Kan saya berangkat bertiga nih Bang. Gimana dong, saya bilang gitu. Oh yaudah, gini dulu Bang, Abang tunggu dulu. Saya mau sholat asar dulu, pas banget asar. Berarti dari kandang apa Bang, maaf, dari kandang itu ya apa? Kandang batu. Kandang badak ya? Kan dia zuhur ya. Saya zuhur, berarti kurang lebih kan zuhur bla 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 hampir 3 jam ya. Hampir 3 jam, kurang lebih 3 jam lah sampai bawah. Nah, udah akhirnya saya sholat asar. Abang parkir di mana? Di sini. Pertama dia udah kasih dia Bang, parkir ini. Oh itu ada mobil itu. Oh ya udah baik. Saya sholat asar, pas saya itu nggak ada Bang. Saya cari itu keliling parkiran. Orangnya mana? Takutnya nungguin. Saya gini-giniin kaca mobil. Takutnya dia di dalam. Logikanya Bang, kalau habis turun kan orang mikirnya bersih-bersih. Ini enggak. Masuk akal nggak sih kalau gitu? Secara saya dong. Dia antar kamar ini. Dia langsung dia mau tunggu. Apa karena dia bawa mobil? Nah, logika juga habis turun gunung langsung bawa mobil, badan gimana sih Bang? Harusnya berhenti di base camp dulu. Saya kelilingin tuh parkiran. Saya lihat kaca mobil. Wah, kok nggak ada? Saya terus lihat dong kaca mobilnya. Jadi kayak orang apa sih? Oh nggak ada. Yaudah lah, mungkin ditinggal kali. Udah oke. Akhirnya pas itu udah saya nunggu teman saya kok nggak sampai terus ketemu maghrib. Nah setelah maghrib baru ada komunikasi. Pesan dia masuk tuh. Gue udah di pos registrasi. Kok lama banget? Lu kok lama banget? Gue dari tadi lu sampai. Saya bilang gitu. Dia maghriban baru sampai Bang. Logikanya kita tadi sebelumnya juga saya confirm juga Bang ke teman. Joy, lu sampai maghrib kan? Iya, maghriban. Nah, gue jam 3 berarti bener ya kita selisih 3 jam. Iya, saya konfirmasi lagi nih Bang untuk memastikan cerita karena kan 2019. Takutnya miss ya gitu kan, kayak enak Bang kalau cerita gitu. Oke, tadi akhirnya bener dia akhirnya sekitar kita baru ketemu itu jam 8 Bang. Jam 8. Nah, jam 8 semua terbuka di situ tuh Bang. Jam 8 mereka ketemu di base camp Base camp ini apa? Cibodas. Base camp Cibodas kita makan. Dan dia
ada apa namanya bang, yang ngurusin Semaksi. si Maksi lah, dia ketemu tuh, ya aman, ya udah. Ternyata dia udah daftar duluan, karena kan dia udah kenalan. Nggak lama, ya udah cerita, akhirnya situ terbuka tuh bang. Sob, tadi headlamp gua mati. Nah, yang tadi saya bilang, kata si Budi, ya bang, tadi suara lu udah parah, gua udah tahu. Nah, terus si Adi bilang, maaf ya, gua bawa pusaka dari keluarga gua. Oh, Oke. Jadi itu memang ngundang. Wah sialan, saya bilang gitu. Wah itu makanya Bang Yus harusnya lu kesurupan. Tapi lu masih kuat, dia bilang. Makanya lu gua dampingin di belakang kan, inget kan? Oh iya bener, merinding ya. Itu Bang, lu ada yang ngikutin di belakang. Oke. Nah terus saya masih merinding gitu. Oh gitu ya. Akhirnya semua cerita terbuka. Oh iya, pantesan aja gue tadi diikutin lah. Pokoknya banyak kejadian aneh lah. Saya bilang termasuk yang 3 orang tadi ngikutin dan gue supaya ninggalin lu. Saya bilang gitu. Oh gitu ya. Oh yaudah. Gini bang, pesan teman saya yang bawa pusaka itu. Sepatu, lu bersihin dah. Kita semua bersihin sepatu ya. Jangan ada sisa debu ataupun pasir. Oke bang. Nah penglihatan saya sih udah bersih nih bang, sepatu. Oke, saya udah bersih, kita makan segala macem, bla 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 udah. Akhirnya kita menuju ke stasiun Bogor. Tapi nggak ending di situ aja bang. Ceritanya nggak lanjut situ. Sampai stasiun Bogor, kita pulang masing-masing. Nah, saya sampai di rumah, cerita lagi nih berlanjut nih bang. Sampai di rumah ini, tiba-tiba bang, saya sampai 1:30 pagi bang. Kan sampai Bogor sekitar jam 10-an. Kita sampai jam 10-an naik kereta, saya sampai rumah 1:30 pagi. Dan saya kaget, sepatu saya masih ada pasir. Akhirnya sepatu itu saya tinggal dong depan rumah. Saya udah panik tuh malam. Ingat pesan teman saya itu udah gitu, ada plus kejadian yang seperti itu ya. Yang dibilang saya hampir dimasuki, tapi ada yang ngikutin juga di belakang itu. Nah, habis itu, oke, saya malam tuh bersih-bersih, tapi nggak bisa tidur. Akhirnya ketiduran juga, nggak sengaja, karena rasa takut. Ya. Akhirnya ketiduran, dong orang bisa kayak gitu ya. Mikir, tidur, bangun pagi. Akhirnya kita kerja seperti biasa. Langsung kerja tuh bang. Kerja, ketemu di tempat kerja. Belum ada kejadian, cuma saya terasa pegel dikit. Akhirnya malamnya itu saya pulang kerja. Kirimin video dong. Yang kemarin dikasih tahu. Video lu juga dong, video lu dong. Yang tadi saya bilang disamain itu bang. Saya masin lagi, disamakan. Oh iya. Lu nggak ada bayangannya, video si Adi nggak ada bayangan, si Joy nggak ada bayangan, dan saya doang. Akhirnya fix, oh iya lu bang, benar ini dia nih. Kayak kita udah fix karena udah samain video dong, kayak gitu. Dan di video itu nanti mungkin kalau di abang sedikit pelan itu akan kelihatan banget bukti videonya. Tapi nggak berlanjut di situ aja bang. Mulai hari itu besoknya badan saya pada pegel bang. Saya pikir, tapi ke leher, lebih di leher. Berarti faktornya saya pertama nggak curiga ke bawah yang makhluk itu ya bang ya, yang makhluk tadi yang ikutin saya di belakang itu ya, saya nggak curiga. Di kerjaan saya nengok salah, jadi kalau nengok badan semua, jadi ya kan, jadi nengok badan semua karena ini udah pegel banget ya. Saya udah bingung nih, aduh gimana nih. Akhirnya ada teman saya kan biasa bisa refleksi. Oke, di kerjaan, jadi kalau di kerjaan saya begini dong nih, saya udah sakit di sini bang, kerja juga. Udah nggak enak dah. Akhirnya, oke, sini bang, gua nih. Biasanya dipijat dia enak, ini nggak bang? Tambah sakit bang. Saya tambah sakit tambah jadi. Karena dia pun nggak tahu kalau misalnya seperti itu ada hal lain yang karena yang tadi saya bilang ada yang di belakang lu itu bang. Tapi saya belum tahu makhluk kayak gimana. Cuma dia ngasih gambaran, kayak kurcaci gitu bang, kecil, telinganya di belakang itu. Kan nanti di videonya bisa kelihatan tuh ya, ada bayangan yang kayak gitu di leher. Serang berapa lama, aktivitas seperti biasa. Oh aduh nggak sembuh-sembuh, saya kalau tidur juga serba salah kalau malam. Tapi nggak ada hal-hal yang horor-horor kayak gitu bang. Akhirnya, nah saya pulang kerja, nah saya ke arah Kaideres naik kereta, teman saya ke arah Bogor. Nah teman saya yang dari arah Bogor, maksudnya sih mau foto saya. Weh bang, lu cuma sebatas itu dong. Udah. Sampai di rumah dikirimin fotonya, kan saya rumah saya cek fotonya. Gila di belakang gua ada kayak orang kecil.
Baru kelihatan tuh bang. Ada tapi di fotonya. Ada, tapi saya karena rasa itu belum saya hapus sampai kejadian saya nggak hapus dulu tuh. Wah, kok saya merinding bang kayak gini. Aduh, ada foto orang nih kecil gitu. Saya diem, saya bilang, ini lu lihat deh. Oh iya bang, gitu. Ada yang aneh nih bang. Gitu, udah hapus bang. Udah, ntar dulu, biarin dulu. Selang berapa lama tetap saya simpen tuh bang. Nah, setelah sakit saya nggak sembuh-sembuh, saya inget nih, saya punya tukang urut langganan. Nah, sejarah tukang urut ini yang saya tahu pokoknya namanya saya nggak sama. Dia ini bang punya ilmu kebatinan juga, dan biasanya dia kalau malam susur suka ke lau bang. Dia dan teman-teman, saya lihat dari statusnya dia suka ke lau. Nah, sering ke lau. Berarti kan dia senang naik gunung juga, sambil ilmu kebatinannya di itu makanya lebih ke tenaga dia bilang. Nah, dan dia tipe kalau orang yang nggak ribet bang. Maksudnya gini bang, kalau ada apa, ini enggak. Dia datang, gini bang. Sebelumnya gini, dia pernah kan ada depan rumah yang kesurupan diobatin sama dia, tapi dia nggak ribet. Oh ya udah, nggak segala macam. Harus ini. Udah, orangnya tipe yang nggak ribet bang. Oke. Ya, ada dia, bang bisa nggak minta tolong pijit saya nih, saya sakit nih, leher nih. Saya nggak pernah curiga ke situ. Iya bang. Udah dia datang. Pas assalamualaikum, udah dia masuk ke rumah. Bang, lu dari mana? Langsung bilang gitu bang. Nggak dari mana-mana bang. Emang kenapa? Nggak, udah ini leher saya sakit. Udah. Ntar ya bang ya, agak sakit nih ya. Dipijit sama dia. Waduh. Sampai leher. Ini saya sakitnya. Dan saya ngerasa leher saya patah. Karena pas udah dipijit itu dan udah selesai, ini bang. Itu kayak hilang leher saya bang. Nanti bang, kalau kita udah beban terlalu berat, apalagi beban hidup ya, kalau dicabut tuh, nah beban terlalu berat, nah udah pas gini, aduh leher gua, kenapa nih patah nih, saya mikirnya patah bang, ntar bang, angkat bang, baru bisa, bang tadi kenapa saya kayak gitu, ayo bang kenapa sih bang, oh gua nggak apa-apa, soalnya saya ada kejadian ini bang, ada lihat, tapi sama dia ditepis terus bang, ditepis, saya naik gunung ini, oh enggak, gitu dia selalu nepis itu bang. Dia tipe kalau orang yang nggak mau, udah tahu ya udah gitu tipe kali bang. Nah, abis kejadian itu ya udah saya lihat fotonya masih saya simpan. Nah, saya ada perasaan itu bang, karena ini kalau menurut saya pribadi udah membahayain kesehatan saya juga dong. Akhirnya saya ngeri makhluk ini di kepala saya, di leher saya lagi, saya hapus tuh fotonya bang. Tapi videonya saya nggak mau hapus karena view Surya Kencana itu bagus banget bang. Nah, jadi akhirnya setelah kejadian itu, alhamdulillah saya berangsur baik. Nah, tapi video itu tetap saya simpan dan selalu video itu saya tahu ke teman saya, coba lihat dong bayangannya. Nah itu, oh iya bang, oh iya kayak gitu. Tapi memang kejadian ini saya hanya konfirmasi ke Joy karena saya pikir dua teman saya ini kan mereka juga udah paham. Kayak gitu. Jadi seperti itu bang ceritanya yang kenapa saya berani cerita karena itu membahayakan ke diri saya juga. Karena nyangkut kesehatan saya ya. Karena mungkin seperti itu sih bang. Kayak gitu. Bang. Dan ini kejadian di tahun 2019. 2019. Iya bang. Pendakian ke Gunung Gede ya. Nah ini kan mendaki Gunung Gede di hari weekend jatuhnya. Iya weekend. Pas lu bilang tadi tuh di base camp itu nggak ada pendaki sama sekali. Iya di base camp Putri. Warga di base camp tersebut nggak ada nih. Iya sama sekali benar. Ketemu 2 orang pendaki di jalur. Iya betul. Sampai di atas nggak ketemu lagi. Iya nggak ketemu lagi. Nah di Surya Kencana gimana kondisinya, ramai atau sepi itu? Ramai banget bang. Ramai banget. Saya lupa bilang itu di Surya Kencana itu ramai banget bang. Saya juga kaget. Kenapa di perjalanan itu nggak bisa ketemu cuma 2 orang itu doang? Sepanjang jalur dari bawah sampai ke Surya Kencana beberapa pos nggak ada pendaki. Nggak ada. Ke kepala nih merinding enggak bang? Enggak. Ke kepala benar-benar saya ngomong. Enggak sama sekali. Setengah 2 pagi itu bang. Iya hari Sabtu malam Minggu logikanya bang. Biasanya kan kita ya base camp harusnya jangan itu dong ada warungnya buka ya harusnya ya. Nah itu dia kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak ada bang. Nah kenapa memutuskan untuk mendaki malam tuh? Jadi gini bang, kondisi awalnya itu kan kita rencananya siang. Tiba-tiba teman saya yang ada salah satu itu yang nggak bisa pulangnya jam 12. Akhirnya sore. Plus ditambah ini bang, tadi ada sepatu yang ketinggalan. Ada kecok-kecok dikit di Tebet. Temennya harus balik lagi. Sebenarnya kalau kacamata, oh berarti sebenarnya udah dilarang. Udah ada tanda-tanda dong bang. Itu untuk memperlambat ke sana. Plus sampai di stasiun Bogor juga
sudah dilarang juga nih sama yang apa? Yang mas-mas yang saya lagi makan itu bang, bang sebaiknya jangan malam ini, kayak gitu bang. Tapi kita nggak pernah nalar ke arah situ bang. Seperti itu. Jadi berpikirnya ya udah TikTok ini, Dan memutuskan untuk mendaki malam. Iya, jadi hari malam udah telanjur, kayak gitu udah kita mendaki malam. Nah ini kan Lihat Putri otomatis kan laporan dulu ke Iya. registrasi ya. Betul. Si Maksi, nggak ada orang di situ. Tutup bang, sejuk aneh kaget. Kok aneh ya? Nggak mencari informasi ke warga setempat. Karena nggak ada orang. Karena nggak ada orang. Iya. Kira mendaki aja nih. Mendaki aja. Saya belum sempat gini, daftar nggak? Tutup gimana kita mau daftar? Yaudah deh jalan aja deh. Yaudah itu bang. Kalau menurut saya sih aneh. Setelah saya pulang pikir, oh iya ya, saya ke Cibodas aja pagi-pagi tuh warung masih ada yang buka. Tengah malam, Ini kenapa jadi kayaknya kita dibuat suasananya bang, settingannya maaf ya, di luar nalar kita bang. Bener kan? Itu suasananya jadi hening. Hening bang. Suasananya hening. Jadi ngerasa kayak kita di mana tahu gitu bang. Udah di setting kayak gitu. Ini nggak ada kehidupan berarti di base camp ya? Iya bener. Saya demi Allah berani bilang. Nggak ada kehidupan manusia gitu? Nggak ada bang. Gitu. Nggak ada bang. Itu lucu. Makanya saya berpikir, oh rame nih di base camp ini bang. Ini berarti tahun 2019. 19. Iya, September itu bang. Nah, halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Di sepanjang jalur pendakian kan otomatis banyak pos. Tiap pos itu Ya. ada warung nih. Iya. Buka warungnya. Yang buka hanya yang tadi saya bang, Simpang Maliber itu bang. Oh, itu. Itu juga udah subuh, karena udah subuh. Kita ketemu subuh. Jadi dia persiapan untuk buka. Dan situ ada pendaki juga yang ngecamp di samping warung, dan kita sempat interaksi juga. Tapi yang saya berpikir, ya berharap ketemu dua pendaki itu kok pernah ketemu. Nggak ketemu lagi tuh? Nggak ketemu. Pernah nanya sama rombongan pendaki yang ketemu di jalur, terus sama pihak parung itu? Enggak, kita nggak nanya. Memang nggak nanya. Ya karena berpikir, ya harusnya saya berpikir mereka kan nggak tinggalan jauh kalau kondisi malam. Karena saya juga malam itu aja bener-bener sening bang. Lucu, kamu saya lucu. Saya berpikir malam minggu ini pasti rame. Saya berpikir, kacamata saya berpikir, atau ada yang balik Senin, ya kan, atau orang-orang yang kerja weekend itu dia harus masuk, jadi dakinya malam ini enggak bang. Yang paling poin itu aneh, base camp, kenapa itu nggak ada orang? Ya sih aneh juga ya, nggak Iya. terlibat sama sekali ya. Iya, betul itu. Nah sampai di Surya Kencana akhirnya mengabadikan momen dan Iya. di momen tersebut ada suatu kejanggalan yang tadi dibilang ya. Benar, iya lewat video itu. Ya. Nah yang setelah disamakan kayak gitu, oh iya nggak ada. Jadi tapi saya ya ternyata runtutannya ya seperti itu bang, di Surya Kencana itu. Nah ini kan mendaki malam hari, Iya, Bang. sedangkan lu sebelumnya kan kerja bang ya. Iya. Sorry nih, ini nggak capek bang sampai Surya Kencana. Gini bang, saya juga nggak ngerti ya. Jadi kita itu otomatis malam Sabtu kan tidur kurang ya. Iya. Pagi harus segera kerja lagi, terus berangkat lagi. Nah sebenarnya sempat ngerasa lelah itu yang tadi saya bilang itu pas sudah di warung, mata udah sepet banget. Oke. Iya. Dan itu 15 menit saya ngerasa tidur, ngeliat jam, nggak sampai setengah jam 15 menitan itu. Nah, saya nggak tahu, ada teman-teman saya itu, saya nggak nanya kenapa bisa selisih 3 jam, mungkin mereka aktivitasnya apa aja saya nggak tanya. Karena selisih waktunya di apa, lumayan range waktunya ya, lumayan lama juga, kayak gitu bang. Tapi kondisi fit semua tuh ya? Saya doang. Abang dong berarti? Yang tadi yang sejak start awal itu udah ngerasa, kayaknya ada yang beda. Gitu bang. Sampai di puncak nggak mengabadikan foto-foto di puncak? Ada, tapi saya hapus saja karena menurut saya yang paling bagus yang video itu. Ya, video itu yang paling bagus. Ada hasilnya kurang bagus. Saya juga ngerasa kok jelek banget saya. Biasanya itu kok view-nya bagus, saya kurang bagus. Ya udah saya hapus-hapusin aja. Iya, saya hapus-hapusin aja. Hanya yang sisa video itu. Nah, turun nih ketemu oleh salah satu sosok pendaki yang mungkin misterius ya. Iya. Gestur kayak gimana tuh? Tadi kan abang berjaket putih, bisa Oh, gini bang. Jadi gini. Jadi pas turun dari Puncak Gede, dia itu putih bersih. Kok semerinding nih bang, maaf bang. Jadi dari jarak jauh, sekitar selisih 10 meter, dia sebelah sana, saya sebelah sini, dia selalu ngikutin. Kok aneh ya, memang dia nggak bisa barengin sambil ngeliat gini bang dia, mukanya. Kan jadi saya kerasa aneh bang, diikutin kayak gitu bang. Akhirnya saya mulai selawatan tuh. Tapi ini di jalur ya? Ya. Pendampingan di jalur ya? Ya, jalur. Jaraknya jauh nggak?
Kemananya? Jarak sama si pendaki 10 meter tersebut. tadi saya bilang. 10 meter. Iya, karena dia mukanya gini terus, ini orang nggak mikirin tanah. Saya mulai selawatan di situ. Udah mulai kepikir, wah ada yang aneh nih. Udah saya mulai selawatan terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya terus sepanjang jalur tuh. Saya perasaan takut udah campur aduk di situ, Bang. Campur aduk. Makanya tadi sampai kandang badak saya putusin untuk udah deh saya sholat dulu deh, nenangin diri. Kayak gitu, Bang. Tenang tuh. Iya, agak tenang. Walaupun nanti sampai bawah ya mengalami kejadian hal yang Iya, serupa ya. yang hal serupa yang dalam arti di luar nalar juga sih. Dari kecepatan waktu juga kayak Nah, gitu. 3 pendaki ini maksudnya ini pendaki benar atau apa nih pas? Kalau turun dari bawah? bajunya tuh nggak mungkin, Bang. Dia cuma bawa tas doang. Dia bilang habis daki udah deh. Dan 2 saudaranya tuh nggak bawa tas yang berat-berat banget. Iya. Itu Bang dari kok gini ya gitu saya bilang. TikTok enggak dia bilang. Harusnya kan dia dengan peralatan yang besar itu, Bang. Dan dua Jadi bilang ngecamp berarti. ya, dan dua temannya itu pakai sandal jepit aja. Oke. Iya. Sandal jepit juga. Cuma gestur yang tadi yang agak tinggi itu yang serem. Yang benar-benar dia nyecer supaya ikut sama dia. Maksa tuh ya. Maksa. Dia benar-benar ini maksa, Bang. Logika loh, Bang. Kalau kita pendaki, kita ngajak orang nih bareng, pasti tungguin teman lu dong. Logika dong. Ini enggak, lu tinggalin teman lu ikut sama gua. Ntar gua anterin sama stasiun Bogor. Gua anterin. Itu dia, Bang. Kayak gitu. Ya, sampai di base camp sampai pada akhirnya 3 orang tersebut hilang secara misterius nih. Iya, logikanya. Nggak tahu hilang secara misterius atau langsung cabut. Ya, aja. antara itu. Makanya saya kelilingin tuh mobil itu. Karena mobilnya jelas nggak ada yang... Kan saya ingat, oh mobil ini penuh terus. Makanya saya telusurin dong. Saya liatin. Kok nggak ada? Saya muterin itu lama tuh. Di parkiran itu sambil saya tungguin. Kok nggak muncul? Takutnya dia bersih-bersih atau apa. Itu nggak ada, Bang. Kayak gitu. Nah, di pendakian ini kan lu selalu menanamkan rasa khawatir yang sangat lebih ya, Bang. Iya. Rasa curiga yang sangat lebih juga dan mungkin rasa takut pun timbul dengan Iya, sendirinya. betul. Nah, itu menurut lu apakah memang karena faktor kelelahan sebelum lu mendaki ini lu kerja dulu kira mendaki gunung atau memang kondisi lu yang kurang fit pada saat itu? Jadi gini, Bang. Satu mungkin faktor usia juga ya. Kedua, pulang kerja mungkin lelah. Ketiga nih, satu karena ada perasaan takut mendaki tengah malam itu, Bang. Oke. Itu jujur. Dan ini baru pertama kali? Pertama kali saya. Pertama kali. Iya, itu ada perasaan takut gitu. Terus sempat yang saya bingung itu kenapa saya mendaki tuh bawa depek berat banget. Depek itu ukurannya kalau dibilang, Bang, depek biasa, Bang. Tas kerja saya yang biasa saya pakai itu cuma diisi cemilan dikit, nggak ada sleeping bag, nggak ada apa, cuma minum doang itu. Jadi ada mulai khawatir, fisik gua nih kayaknya nggak kuat nih. Jadi timbul kekhawatiran di situ tuh, Bang. Takutnya ntar malah ngerepotin teman-teman, terjadi apa-apa udah panik dah di situ, Bang. Jujur. Kayak gitu. Karena saya nggak berpikir faktor X di luar itu, kejadian itu. Tapi sebelumnya di pendaki-pendaki sebelumnya pernah ngalamin kejadian-kejadian misteri gitu atau baru kali ini? Sebenarnya banyak, Bang. Cuma kalau yang kemarin itu nggak terlalu ke fisik, Bang. Kalau itu kan kalau yang ini kan ke fisik. Ya, ke fisik. Kalau itu misalnya saya bisa maksudnya yang tadi selain itu biasanya nih, Bang, di kandang badak ini ke arah Puncak Gede. Ini ke Pangrango. Nah, biasanya nih, Bang, saya selalu lihat penglihatan saya, tapi sebelum saya masuk ke Pangrango ya, itu taman bagus dan ada besi-besinya, ada gerbangnya. Itu selalu yang saya lihat. Setiap melintas itu berkali-kali. Sampai pada endingnya di 2020 saya naik ke Pangrango. Dan itu kok gini ya? Di luar estimasi, kok nggak sebagus yang saya selalu ngelintas ya, lewat penglihatan. Sampai saya pengen ajak, kesana saya sempat pikir, kita kesana yuk. Waktu saya ngelintas aja ya, cuma ngeliat, bagus banget ini kayak apa tempat tempat pembibitan, tempat apa, kok bagus banget. Itu gerbangnya rapi, teratur. Tapi pas 2020 dari 2013 ya, saya berapa kali naik gunung gede. Nah, kok gini gitu, Bang? Itu. Jadi memang abang ini mempunyai kelebihan ya, ibaratnya bisa melihat hal-hal yang di luar. Agak sensitif ya, agak sensitif lah ya. Sedikit sih ada, Bang, kalau rasa saya gitu, karena kan kalau lihat sebelumnya juga pernah lihat pocong juga selama pendakian, tapi kita nggak terlalu gubris, Bang, jadi buat serem karena itu nggak sampai ke bawah kejadian sampai ke rumah. Yang kayak ini kan kayaknya terlalu ya, karena ke badan. Karena efeknya ke badan kita juga itu, Bang. Oke, terima kasih banyak nih. Ya.
Abang sudah mau berbagi kisahnya di pendakian gunung ini. Iya. Di pendakian Gunung Gede ini kisah Iya. sangat gokil banget dan membuat merinding mungkin bagi sebagian pendengar yang mendengar cerita Abang kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita, Abang punya pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton kisah kali ini? Baik, kalau ambil sisi positifnya Bang ya. Pertama, kalau bisa daki itu lihat fisik juga Bang. Kita persiapin dalam arti kan saya itu nggak ada pemanasan Bang. Karena hari Selasa atau Rabu kita ngobrol, langsung kita kan kerja terus. Jadi nggak ada persiapan secara fisik. Kedua, jangan sekali-sekali mendaki tengah malam gitu deh Bang. Itu satu, kita jangan hal mistik dulu ya. Dari binatang buas yang kita ngeri. Iya kan? Di samping hal seperti itu pasti ya, emang udah jamnya mereka ya. Tapi kita ambil dari segi keselamatan kita, takutnya kegelincir ke jurang, kayak gitu kan. Atau misalnya binatang-binatang buas itu. Kedua, kalau bisa, teman ini pada saat turun itu berbarengan dah Bang. Oke. Itu poinnya. Kalau bisa apalagi untuk kita, karena teman juga berpikir, lu bisa kok, lu sering naik gunung ini. Wajar dong berteman-teman ninggalin kita, karena dipikir, lu lebih dari 3 kali naik gunung ini. Mereka berpikir positif dong, wajar dong. Bener nggak Bang? Bener. Satu, kita tetok, karena udah habis waktu lama untuk ke puncak ya, seperti itu Bang. Ya kalau bisa ya, berbarengan aja, mau yang pengalaman, mau yang enggak. Kalau turun usahain ban, karena sering kejadian pada saat aman menuju puncak, pas turun itu sering kejadian nyasar atau hilang. Ya sering kejadian. Sampai ditinggal lah ya. Ya, kalau bisa jaraknya antar jauh, kayak gitu. Kedua ya, bener satu, ya tiap orang kan masing-masing punya keyakinan dengan versi masing-masing. Kita nggak ngejudge, oh lu nggak sholat nggak? Masing-masing dengan cara mereka berdoalah, masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Ya mungkin ada yang mampunya selawat silakan atau maupun jadi masing-masing dengan agama apapun sebatas kemampuan masing-masing. Itu dia Bang. Kalau saya sih itu aja pesannya Bang. Oke. Terima kasih nih Bang Yusri udah mau berbagi kisahnya. Semoga teman-teman semua yang menyimak kisah dari Bang Yusri kali ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Oke, saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi dari gue Indra. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.